Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini adalah pertemuan kita pertama di kelas fisika pembelajaran jarak jauh sebelumnya. Nah, kita masuk di bab pertama, yaitu membahas tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah ini, kita harus tahu bahwa ilmu fisika ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalian semua pernah dengar nggak salah satu ilmuwan fisika yang namanya Isaac Newton, ilmuwan asal Inggris. Nah, si Isaac Newton ini terkenal dengan kisah uniknya bersama pohon apel dan apel yang jatuh dari pohonnya. Jadi ceritanya seperti ini, kalau masih ada yang belum dengar, Ibu cerita kembali bahwa pada saat duduk di bawah pohon apel, Newton melihat ada apel yang jatuh dari pohonnya. Nah, mengetahui hal tersebut, Newton tidak hanya diam, Newton malah bertanya-tanya, kenapa apel ini bisa jatuh? Apakah apel ini sudah hampir busuk atau seperti apa? Ternyata setelah dicek apelnya baik-baik saja. Ternyata tidak seperti itu. Pertanyaan terbesar Newton dari apel yang jatuh itu adalah mengapa apel jatuhnya ke bawah? Kok tidak ke atas saja? Seperti itu yang dipikirkan oleh Newton. Kalau kita lihat apel jatuh di bawah, terus apelnya baik-baik saja, pasti diambil, dicuci, kemudian dimakan gitu kan. Tapi kalau si Newton, yang namanya ilmuwan ini, tidak. Dia malah berpikir bahwa kenapa apel itu bisa jatuh gitu. Nah, berpijak dari pernyataan tersebut, Newton berhasil menemukan suatu besaran yang disebut dengan gaya gravitasi. Nah, ternyata hal yang menyebabkan apel jatuh ke bawah itu tadi yang ditemukan oleh Newton bukan karena dia hampir busuk atau apa, tetapi karena adanya gaya tarik bumi yang arahnya ke bawah atau menuju pusat bumi. Nah, dari kasus yang dialami oleh Newton bersama apelnya tadi, di mana peran fisikanya? Nah, pada hakikatnya Newton telah menerapkan hakikat fisika itu sendiri, yaitu fisika adalah sebagai sikap. Nah, sikap Newton yang selalu ingin tahu, kreatif, dan jujur. Itu tadi kita bercermin di ceritanya Newton. Kemudian kita harus tahu juga, nah apa sih itu fisika? Nah, fisika itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti alam. Fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala dan sifat pada benda-benda di alam. Nah, gejala-gejala ini pada mulanya adalah segala sesuatu yang dialami oleh indera, 5 indera kita. Nah, misalnya yang pertama mata, indera penglihatan. Itu digunakan sebagai dasar untuk menemukan ilmu tentang optika dan cahaya. Kemudian ada telinga atau indera pendengar. Itu digunakan untuk menemukan ilmu tentang bunyi. Kemudian ada indera peraba atau kulit yang mengiring untuk menemukan ilmu tentang suhu dan kalor. Nah, itu contohnya saja. Kemudian fisika ini merupakan cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas kejadian fisik dalam ruang lingkup dan waktu. Lingkup ruang dan waktu, mohon maaf. Nah, tak jarang ilmuwan menyebutkan bahwa fisika itu merupakan ilmu dasar setelah matematika. Jadi, karena hal itu juga fisika menjadi sumber hukum bagi kimia dan biologi. Tidak hanya itu, fisika juga erat hubungannya dengan matematika. Nah, makanya matematika itu biasa disebut dengan bahasanya fisika. Jadi segala sesuatu persamaan yang ada di dalam fisika itu dasarnya diselesaikan dengan menggunakan matematika. Tapi karena fisika tidak sesulit yang kalian bayangkan seperti itu ya. Dibawa enjoy aja gitu. Ya. Bagi seorang ilmuwan fisika, ilmu ini ibaratnya nyawa. Jadi kata ilmuwan, tanpa fisika, kinerja dan pemikiran mereka itu tidak akan pernah terjawab seperti itu. Untuk diketahui juga, bidang ilmu ini telah dimulai berabad-abad yang lalu dan berkembang pada zamannya Galileo dan Newton. Nah, ceritanya Newton itu yang pertama kali tadi, Newton melihat apel yang jatuh. Nah, itu dinamakan hukum-hukum mekanika. Salah satunya adalah tentang gravitasi. Nah, jadi karena itu yang pertama kali dibahas, maka hukum-hukum mekanika ini merupakan ilmu tertua dalam fisika. Sekarang kita lanjut.
Oke, lanjut di ruang lingkup fisika. Nah, fisika memiliki banyak cabang dan materi yang harus dipelajari. Fisika juga memiliki ruang lingkup yang cukup luas. Adapun ruang lingkup fisika itu sebagai berikut. Nah, ada dua. Yang pertama, ruang lingkup antara aktivitas makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, ruang lingkup ini mempelajari kejadian yang terjadi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Contohnya yang pada makhluk hidupnya seperti perpindahan yang dialami oleh seseorang ketika berjalan. Nah, jadi saat kalian berjalan, misalnya kalian jalan dari rumah menuju sekolah seperti itu. Maka kalian setelah sampai di sekolah itu kalian dinamakan berpindah dari rumah menuju sekolah. Akan lebih jelasnya itu nanti akan masuk di materi gerak atau gerak lurus beraturan dan seterusnya. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih jelasnya. Kemudian pada makhluk tak hidup itu menentukan kecepatan mobil saat melaju di jalan. Misalnya nih, sama aja ya, mobil atau motor. Kalian kan pasti sering tuh naik motor. Nah, kalau naik motor pernah nggak sih kalian perhatikan di speedometer motor itu, kalau misalnya kalian jalannya berapa kilometer per jam, itu kan terekam semuanya di situ. Nah, itu juga merupakan menerapkan fisika, konsep fisika. Kemudian yang kedua, ruang lingkup kondisi fisik makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, ini mempelajari kondisi fisiknya. Contohnya, pada makhluk hidup, misalnya perlombaan tarik tambang. Nah, di sini memperlihatkan adanya perbedaan arah vektor gaya. Jadi kalau di materi fisikanya nanti kalian akan belajar di bab vektor. Nah, kemudian contoh selanjutnya yang pada makhluk tak hidup itu seperti pada peristiwa ban sepeda yang meletus karena terpapar matahari pada siang hari yang terik dalam waktu lama. Nah, pada siang hari, panas matahari itu dapat menyebabkan tekanan gas yang ada di dalam ban itu meningkat sehingga bannya meletus. Nah, itu nanti akan kita bahas juga di materi fisika, ada teori di tekanan gas dan lain-lain. Nanti akan dibahas secara lanjut. Kita lanjut di ciri-ciri fisika. Sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam, fisika mempunyai beberapa ciri-ciri seperti berikut. Ada 6. Yang pertama, objek merupakan benda konkret. Jadi yang diteliti atau diamati di sini bendanya nyata dan ada, bukan ada di hayalan saja atau bersifat halusinasi, tidak. Jadi nyata dan ada. Nah, kajian yang dilakukan berupa tingkah laku secara fisik dari benda tersebut. Contohnya, kejadian berupa tingkah laku itu misalnya kejadian mendorong benda. Contohnya kalian dorong meja seperti itu atau dorong kursi dan lain-lain. Nah, ada pun contoh kejadian berupa kondisi fisik, itu contohnya pemuaian benda akibat pemanasan. Contohnya tadi seperti kalian parkir sepeda kalian di bawah sinar matahari secara langsung. Kalau didiamkan dalam waktu yang lama, bannya akan meledak atau meletus seperti itu, bocor lah ya. Nah, itu karena adanya pemuaian benda akibat pemanasan. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, ada pengamatan dan penelitiannya dilakukan secara sengaja. Nah, di sini memang ada niat untuk melakukan itu, bukan dilakukan secara tidak sengaja. Kalau tidak sengaja itu bukan ciri-ciri dari fisika. Kemudian yang ketiga, penelitian dikerjakan sistematis. Maksudnya sistematis di sini adalah teratur, runtut seperti itu. Atau saat merumuskan atau menguraikan sesuatu itu dengan teratur dan dapat membentuk suatu sistem secara utuh, mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objek yang diteliti tadi. Itu yang namanya sistematis. Kemudian yang keempat, ada cara berpikir logis dan konsisten. Nah, di sini maksudnya berpikir logis itu yang masuk akal, jangan yang tidak masuk akal. Dan konsisten, konstan, tidak berubah-ubah. Seperti itu. Kemudian yang kelima, hasilnya bersifat objektif. Hasil kajiannya bersifat objektif. Jadi berdasarkan fakta. Melihat sesuatu itu berdasarkan kenyataannya, bukan berdasarkan pendapat pribadi atau pendapat diri sendiri. Jadi dia objektif, tidak bergantung pada orang yang melihatnya. Misalnya nih, kalau dinamakan subjektif itu seperti ini. Kalau ibu yang lihat, ibu bilang ini A gitu. Nanti kalau kamu yang lihat,
bilangnya B, nanti ada lagi yang lihat bilangnya C. Itu namanya subjektif, bergantung pendapat diri sendiri atau pribadi. Jadi tidak seperti itu. Kalau fisika itu bersifat objektif, berdasarkan kenyataan dan apa adanya. Nah, yang terakhir, yang keenam, hukum fisika berlaku umum. Di sini hukum-hukum fisika yang dihasilkan itu dari berbagai percobaan yang dilakukan berlaku umum, namun dengan beberapa ketentuan yang mendukung. Oke, kita lanjut ke cabang-cabang fisika. Nah, fisika mempunyai ruang lingkup pembahasan yang cukup luas ya. Fisika tuh tidak hanya mempelajari benda tak hidup, tetapi juga mempelajari benda hidup. Oleh karena itu, fisika ini perlu didukung oleh cabang ilmu IPA yang lainnya, sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, berbagai cabang ilmu yang merupakan perluasan fisika, ada beberapa di sini yang Ibu tuliskan. Ada mekanika, fisika optik, ada fisika medis, astronomi, dan lain-lain. Kalian bisa baca. Di sini Ibu jelaskan beberapa ya. Nah, kalau pada mekanika, itu adalah cabang fisika yang mempelajari pergerakan benda. Contohnya tadi, itu yang Newton melihat apel jatuh, dan nah itu salah satu yang dipelajari di mekanika ini. Kemudian ada juga yang namanya mekanika fluida. Nah, warna putih ini. Nah, mekanika fluida ini adalah cabang fisika yang mempelajari pergerakan fluida. Objeknya adalah fluida. Fluida itu adalah zat yang bisa mengalir, yaitu zat cair dan zat gas. Kemudian ada fisika optik. Nah, fisika optik ini ada cabang fisika yang mempelajari tentang cahaya. Objeknya itu biasa kalau fisika optik itu kita belajar tentang mikroskop, loop, dan lain-lain. Itu termasuk di fisika optik. Kemudian ada fisika medis. Nah, fisika medis di sini adalah cabang fisika yang mempelajari penerapan fisika di bidang kesehatan. Objeknya itu ada tubuh manusia dan peralatan medis. Kemudian ada juga astronomi. Nah, astronomi ini cabang fisika yang mempelajari perbintangan dan benda-benda angkasa lainnya. Tentu saja objeknya adalah benda angkasa. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah manfaat fisika. Nah, tadi telah diketahui berbagai cabang fisika dan ruang lingkup fisika. Nah, di sini selanjutnya fisika memiliki banyak manfaat dalam kehidupan manusia. Nah, fisika sangat mendukung dalam perkembangan teknologi. Teknologi yang menerapkan fisika itu contohnya seperti kedokteran, pertanian, transportasi, industri, komunikasi, dan energi. Di sini sudah Ibu uraikan contoh-contohnya di berbagai bidang. Yang pertama nih, bidang kedokteran. Nah, bidang kedokteran ini contohnya ada sinar ronsen yang pertama. Itu bacanya sinar ronsen ya, supaya lebih familiar aja, pasti kalian sering dengar yang namanya sinar ronsen. Nah, kalau ke dokter misalnya nih, ada yang patah tulang, itu biasanya di ronsen dulu supaya dilihat yang mana yang patahnya, apakah ini patah, apakah hanya retak, dan lain-lain. Ini menggunakan bantuan sinar ronsen. Nah, itu tadi adalah teknologi fisika di bidang kedokteran. Kemudian yang kedua, sinar laser. Nah, sinar laser ini biasanya juga digunakan untuk pengobatan pada orang yang memiliki penyakit ginjal. Misalnya untuk memecahkan batu ginjalnya. Jadi itu di laser. Kemudian ada USG. Nah, USG ini biasanya digunakan untuk ibu-ibu hamil. Jadi kalau misalnya ibu-ibu hamil tuh tiap bulan periksa nih ke dokter itu untuk mendeteksi kondisi bayinya dalam rahim seperti apa. Apakah bisa juga digunakan untuk mengetahui jenis kelaminnya, apakah perempuan atau laki-laki. Kemudian yang sinar gamma ini biasanya digunakan untuk proses sterilisasi alat bedah. Nah, kedua ada bidang pertanian. Di bidang pertanian yang pertama ada proses rekayasa genetika. Di sini digunakan untuk penemuan bibit unggul. Biasanya yang kedua ada penciptaan peralatan pertanian yang membantu pekerjaan petani. Jadi nggak kayak dulu lagi. Kalau misalnya mau bajak sawur supaya kerbau, harus pakai sapi, lebih capek dan lebih lama selesainya. Kalau sekarang sudah banyak peralatan yang bisa mendukung itu semua, menjadikan lebih mudah pekerjaan petani seperti itu. Kemudian yang ketiga ada bidang transportasi. Nah, yang pertama ada kapal selam. Nah, kapal selam ini menerapkan hukum Archimedes. Nah, itu
salah satu materi di fisika ya, di FIDA. Kemudian ada pesawat. Nah, kalau pesawat kan uh, menggunakan konsep fisika. Kenapa bisa besi? Kan besi ya, seberat ini bisa terbang di udara. Nah, itu samanya menggunakan konsep fisika. Kemudian ada kereta maglev. Mungkin ini kalian awam untuk dengar. Kereta maglev ini menggunakan superkonduktor. Kalau kalian mau lebih mengetahui tentang kereta maglev, ada di Google. Silahkan di searching. Kemudian lanjut di bidang industri, ada pertama penggunaan sonar. Nah, penggunaan sonar ini biasanya dalam industri kelautan. Kemudian yang kedua ada penggunaan gelombang akustik. Ini penggunaan maksud ibu yang ketiga ya, penggunaan gelombang akustik ini untuk mendeteksi kandungan gas atau minyak bumi. Nah, yang kedua ini penggunaan scanning ultrasonik. Ini untuk mendeteksi retak dalam struktur logam. Jadi kalau misalnya nih kapal ada retak atau bolongnya, nah itu bisa diketahui menggunakan scanning ultrasonik ini. Kemudian selanjutnya ada bidang komunikasi. Nah, bidang komunikasi yang pertama ada telepon genggam atau handphone. Ini adalah yang paling dekat pasti dengan kalian. Setiap saat pasti kalian menggunakan handphone ini. Mau main game, sekarang lagi belajar jarak jauh juga menggunakan HP. Dan ini juga sangat penting untuk kehidupan kita. Nah, kemudian yang kedua penggunaan fiber optik. Nah, fiber optik ini untuk jaringan internet. Jadi jaringan internet itu tidak perlu lagi menggunakan kabel, itu ribet. Sekarang menggunakan fiber optik yang lebih gampang, yang lebih enak penggunaannya. Yang ketiga ada satelit untuk Oke, selanjutnya di bidang energi, yang pertama adalah penggunaan generator. Nah, ini sebagai penghasil energi listrik. Kemudian yang kedua ada sel surya, di sini sebagai pembangkit energi listrik. Juga dan yang ketiga ada penggunaan unsur radioaktif sebagai bahan bakar atau reaktor nuklir. Selanjutnya ada metode ilmiah. Nah, secara sederhana pengertian metode ilmiah ini adalah langkah kerja yang dilakukan para peneliti dalam menjawab masalah. Secara umum metode ilmiah diartikan sebagai serangkaian langkah-langkah seperti identifikasi masalah, pengumpulan data, memilah data, merumuskan hipotesis atau dugaan ilmiah sementara, menguji hipotesis secara tepat, dan memberitahukan hipotesis atau dugaan ilmiah apabila terdapat temuan baru dalam eksperimen yang dilakukan. Nah, tapi secara sederhananya adalah langkah kerja yang dilakukan oleh peneliti, seperti itu saja. Langkah-langkah tersebut dilakukan secara sistematis dan berurutan. Nah, ada beberapa kriteria nih dalam metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta dan bersifat objektif, di mana keterangan-keterangan yang diperoleh itu berdasarkan fakta. Jadi yang diperoleh, dikumpulkan, dan dianalisis itu berdasarkan fakta. Hasil dari kegiatannya tidak bersifat daya hayal. Kemudian yang kedua ada bebas dari prasangka, di mana suatu kegiatan itu yang menerapkan metode ilmiah harus bebas prasangka, jauh dari pertimbangan subjektif. Jadi tidak berdasarkan pertimbangan pribadi. Kemudian yang ketiga ada berdasarkan prinsip-prinsip analisis. Dalam memahami dan mengartikan berbagai fenomena ilmiah, diperlukan analisis terhadap permasalahan tersebut. Nah, analisis ini adalah penyelesaian terhadap suatu peristiwa untuk memperoleh pengertian yang sebenarnya. Jadi prinsip analisis akan membantu mengemukakan jawaban secara logis atau masuk akal. Yang keempat ada proses hipotesis. Nah, dengan metode ilmiah diperlukan prinsip berpikir analitis yang didasari adanya hipotesis. Di mana hipotesis ini diperlukan untuk membantu jalan pikiran sesuai dengan arah tujuan yang akan dicapai. Yang kelima ada teknik kuantitatif. Di sini menggunakan ukuran seperti kilogram, meter, sekon, dan meter per sekon itu digunakan setelah angka-angka yang dihasilkan seperti itu. Jadi satuannya ya, karena di sini kan menggunakan kuantitatif. Karena kuantitatif ini termudah menggunakan angka nominal, ranking, dan rating. Kemudian kita lanjut ke langkah-langkah metode ilmiah. Nah, langkah-langkah metode ilmiah itu adalah alur
berpikir pada metode ilmiah. Nah, dituliskan dalam 7 langkah-langkah. Yang pertama ada identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Nah, di sini langkah awal yang perlu dilakukan dalam melakukan kegiatan ilmiah itu yang pertama adalah mengidentifikasi masalah dan studi pendahuluannya. Jadi apa dulu nih yang mau diteliti? Ada masalah apa sehingga dilakukan penelitian dan nanti ada hasilnya dan terselesaikan masalah tersebut seperti itu. Nah, jadi identifikasi masalah dilakukan dengan mencari atau memilih masalah yang akan diteliti. Nah, selain itu, permasalahan baru juga dapat ditemukan dengan studi pustaka dengan berbagai referensi. Semakin banyak referensi yang dibaca, maka akan semakin mudah menemukan permasalahan. Nah, sumber permasalahan ilmiah juga dapat ditentukan dengan pengamatan di lapangan. Kemudian yang kedua, setelah dapat masalah nih dan udah studi pendahuluan juga, kita harus melakukan perumusan masalah, di mana di sini bertujuan untuk memperjelas batasan masalah yang akan diselesaikan. Nah, di sini penulis dalam perumusan masalah itu dapat dituliskan dalam kalimat tanya. Nah, jika masalah telah ditemukan, selanjutnya dirumuskan tujuan penelitiannya. Nah, tindakan ini bertujuan agar peneliti lebih terarah dan memperoleh hasil yang optimal nantinya. Apabila masalah yang dihadapi cukup luas ruang lingkupnya, permasalahan dipersempit dengan merumuskan tujuannya. Kemudian ada yang ketiga, pengumpulan informasi. Nah, pengumpulan informasi bertujuan memperoleh pengetahuan dan informasi baik berupa teori, konsep, maupun hasil penelitian yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Nah, sumber pengetahuan tersebut dapat digunakan untuk memperoleh jawaban sementara dari permasalahan yang akan diteliti. Kemudian yang keempat, ada pengajuan hipotesis. Di sini hipotesis merupakan jawaban sementara. Nah, dari permasalahan yang diajukan tadi. Jadi hipotesis itu hanya bersifat teoritis, sehingga harus diuji kebenarannya. Jadi setelah mengumpulkan informasi, kita harus menduga dulu seperti itu. Atau membuat hipotesis tadi, berdasarkan teori-teori yang telah kita kumpulkan. Kemudian yang kelima ada melakukan eksperimen. Nah, hipotesis yang diajukan tadi harus diuji kebenarannya, karena itu kan tadi hanya bersifat teori. Jadi harus diuji kebenarannya dengan melakukan eksperimen. Nah, sebelum melakukan eksperimen ini, alat dan bahan yang digunakan kita harus menentukan terlebih dahulu. Nah, dalam melakukan eksperimen juga kita harus menentukan variabelnya, di mana variabel tersebut nih pada langkah kelima di sini ada berbagai jenis variabel. Nah, ada 4 variabel. Nah, ini bisa dibaca sendiri pengertian-pengertian dari variabelnya. Nah, Ibu kasih contoh supaya kalian nggak bingung. Misalnya nih, kalian mau meneliti tentang masalah ini, pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan kacang hijau misalnya. Nah, di situ maka variabel-variabel penelitiannya harus kita tentukan dulu. Jadi kita tentukan dulu variabel bebasnya itu yang mana. Karena tadi kan pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan kacang hijau. Karena berdasarkan kita lihat dulu pengertiannya bahwa variabel bebas itu adalah yang mempengaruhi atau menjadi penyebab berubahnya atau timbulnya variabel terikat. Di sini variabel bebasnya tentunya adalah apa? Jenis pupuknya. Karena jenis pupuk yang akan digunakan ke tanaman kacang hijau tadi yang akan mempengaruhi ya atau berubahnya nanti si kacang hijau itu seperti apa. Kemudian variabel terikatnya yang mana? Variabel terikat itu yang muncul karena perlakuan dari variabel bebas. Nah, karena tadi diberikan jenis pupuk yang seperti apa, jadi yang berubah apanya? Yang muncul karena perlakuan pemberian jenis pupuk tadi tentu saja pertumbuhan tanaman kacang kan, pertumbuhan tanaman kacang hijau. Kemudian ada variabel kontrol. Nah, apa yang termasuk variabel kontrol dari masalah kita tadi? Di sini katanya variabel kontrol yang dikendalikan atau dibuat konstan. Nah, yang bisa kita kendalikan itu adalah medianya, media tanamnya apa, kemudian airnya dan cahaya. Itu bisa kita kendalikan sebagai variabel kontrol. Kemudian kita untuk variabel pengganggu tadi ya, adalah variabel yang tidak diharapkan. Nah, tapi kan kita tidak tahu dalam masalah kita tadi, misalnya saat pertumbuhan kacang hijaunya, kita nanam kacang hijau menggunakan jenis pupuk tertentu, kita kan nggak tahu, bisa aja ada ulatnya, atau ada gulmanya, ada parasitnya, dan lain-lain. Nah, yang tidak
yang tidak diinginkan ada itu namanya variabel pengganggu seperti itu. Kemudian yang keenam, analisis data. Jadi data yang telah diperoleh dari langkah kelima ini tadi, setelah melakukan eksperimen, kita analisis datanya. Itu data hasil eksperimen ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau kualitatif tidak disajikan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk deskripsi. Kalau kuantitatif sudah pasti angka, seperti itu. Nah, kemudian setelah analisis data, telah didapatkan hasilnya, kita ke langkah yang terakhir, yaitu langkah ketujuh, pengambilan kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini harus mengacu pada hasil eksperimen. Terdapat dua kemungkinan nih dalam pengambilan kesimpulan, yaitu kemungkinan hipotesis yang di langkah keempat tadi itu sama, sesuai dengan hasil penelitian, maka dia akan diterima, atau kemungkinan hipotesisnya ditolak karena tidak sesuai dengan hasil penelitian. Jadi langkah-langkah metode ilmiah ini ada 7, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke sikap ilmiah. Dalam menerapkan metode ilmiah itu diperlukan sikap ilmiah. Di sini ada beberapa sikap ilmiah yang harus diterapkan ya. Ada 10 sikap ilmiah yang harus diterapkan. Bisa dibaca, itu ada mampu membedakan opini dan fakta, memiliki rasa ingin tahu, berani mencoba, jujur terhadap fakta, terbuka dan fleksibel, berpendapat secara ilmiah kritis, sampai bekerja sama. Ini keseluruhan sikap ilmiah ini harus diterapkan, harus dimiliki dalam melakukan eksperimen fisika. Karena misalnya nih, kalau misalnya tidak jujur dengan fakta, itu kan nanti hasil eksperimennya tidak bersifat objektif seperti itu. Kemudian tidak ulet dan gigih misalnya. Jadi kalau mau membuktikan sesuatu hal gitu, pertama dia coba gagal, terus karena dia nggak ulet tadi, ya udah nyerah gitu. Jadi tidak selesai hasil eksperimennya, tidak seperti itu. Jadi untuk melakukan eksperimen itu harus ulet dan gigih dan bekerja sama, bertanggung jawab, dan seluruh sikap ilmiah ini harus diterapkan seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, dalam melakukan eksperimen tadi ada yang namanya keselamatan kerja, di mana keselamatan kerja di laboratorium ini sangat penting bagi semua pihak. Nah, menyangkut semua unsur yang terkait, baik subjek atau praktikan atau yang melakukan praktikumnya dan objek. Nah, itu objek itu yang dipraktikumkan, ruang praktikum atau apa yang diteliti seperti itu. Kemudian adapun tujuannya dalam penerapan keselamatan kerja ini sebagai berikut. Oke, kemudian yang terakhir ada simbol-simbol berbahaya di laboratorium. Nah, di sini ada sebenarnya banyak ya simbolnya, cuman Ibu ada beberapa, cuma 6 ya kalau nggak salah. Ya, cuma 6 yang Ibu masukkan. Yang paling umum, kalau misalnya ketemu gambar-gambar seperti ini, nah seperti ini berarti dia mengoksidasi, mudah teroksidasi seperti itu. Berarti dapat mudah menyebabkan kebakaran. Nah, kemudian ini eksplosif, mudah meledak, dan ini bahaya iritasi. Nah, bisa menyebabkan gatal-gatal dan dihindari menyebabkan luka bakar pada kulit seperti itu. Kemudian ada toksik. Kalau ada gambar tengkorak seperti ini berarti dia toksik, beracun. Eksplosif, mudah meledak. Kemudian ada flammable, mudah terbakar. Oh ya, satu lagi ada korosif. Nah, korosif ini dapat merusak jaringan hidup. Jadi kalau misalnya kena kulit kita bisa gatal-gatal, bisa mengelupas iritasi seperti itu ya. Jadi dihindari kontak langsung dengan kulit kita. Nah, setelah tadi sudah semua dibahas materi tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah, di sini saatnya kita berdiskusi. Nah, perhatikan gambar di samping. Nah, gambar di samping ini menunjukkan sebuah peristiwa dalam kehidupan yang banyak sekali menerapkan konsep fisika. Ini adalah balapan mobil atau orang yang sedang mengendarai mobil di jalanan, seperti itu ya. Nah, permasalahan apa saja yang dapat diselesaikan dengan konsep fisika pada peristiwa ini? Jadi misalnya ini orang lagi naik mobil. Kira-kira permasalahan fisika atau konsep fisika apa yang diterapkan nih saat orang tersebut naik mobil atau mobil sedang melaju di jalan?
hal-hal yang menyangkut konsep fisikanya itu yang kalian akan tuliskan di buku catatan. Nah, setelah kalian dapat konsep fisikanya apa, kalian tuliskan di buku catatannya, kemudian dikasih nama, nanti difoto dan dikirim ke ibu untuk dijadikan tugas hari ini ya. Sebenarnya kalau tatap muka langsung, ibu maunya kalian kerjakan dengan teman sebangku, tapi karena kalian ini dia sedang pembelajaran jarak jauh dan kalian juga mungkin tidak sama-sama dengan temannya, jadi ibu mau satu orang satu ya. Kalian bisa cari referensi di buku atau di Google terserah, tapi apa yang kalian tulis itu harus kalian pahami. Ya, silakan kerjakan. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di kelas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.